Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik, pelajaran 5. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Nabi Elia. Nabi adalah penyambung lidah Allah, artinya menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia dan secara khususnya kepada bangsa Israel. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran ini, yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Dan poin yang terakhir, memahami karya keselamatan Allah melalui Nabi Elia. Adik-adik, bagaimana waktu itu bangsa Israel? Bangsa Israel sering tidak setia kepada Tuhan dan mencari kesenangan serta kenikmatan duniawi. Sebagai akibatnya, bangsa Israel mengalami penderitaan. Sikap menjauh inilah yang membuat hubungan Allah dengan bangsa Israel menjadi tidak harmonis atau putus hubungan dengan Allah. Inilah yang disebut dosa. Meski bangsa Israel sering tidak setia, namun Allah tetap setia kepada bangsa Israel. Hal ini terbukti bahwa Allah tidak membiarkannya menderita. Contoh perilaku bangsa Israel yang tidak berkenan kepada Allah: membuat berhala, berlaku tidak adil, sewenang-wenang, gila kekuasaan. Nah, beberapa penyebab rusaknya kesetiaan dari bangsa Israel adalah iri hati, tidak percaya diri, sombong, ingkar janji, merasa tidak cocok, malas, egois, berkata kasar, angkuh, tidak jujur, dan sebagainya. Adik-adik, belajar dari Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang tetap setia kepada Allah. Pada zaman Nabi Elia, kerajaan Israel pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara dinamakan Israel, sedangkan kerajaan selatan bernama Yehuda. Nabi Elia berasal dari kerajaan utara. Ia diutus oleh Allah untuk mengajak bangsa Israel kembali pada jalannya yang benar. Cara Nabi Elia membuktikan kepalsuan dewa Baal, yakni dengan menentang pemuja berhala Baal untuk mengadakan korban bakaran. Elia menyuruh rakyat Israel dan pemuja berhala berkumpul di Gunung Karmel. Di sanalah Elia membuktikan kepalsuan dewa Baal. Dengan demikian, Elia menunjukkan kebesaran Allah yang sesungguhnya. Nah, penyembahan apa atau penyembahan berhala apa di zaman ini? Yang pertama itu mendewakan uang, jabatan atau kekuasaan, harta, dan percaya dukun. Nah, bagi kita sebagai anak-anak, salah satu contoh penyembahan berhala adalah melupakan Tuhan karena terus bermain game dan sebagainya. Maka agar hidup kita tetap menjadi benar di hadapan Allah, perlu memiliki tanggung jawab.
jujur, rendah hati, menghormati orang tua, teman, serta sesama manusia, menolong sesama tanpa pandang bulu, dan sebagainya. Kesimpulan pelajaran pada kesempatan ini adalah Nabi adalah seorang utusan Allah yang mewartakan kebenaran dan mengajak orang untuk bertobat dan mengantarnya kembali kepada Allah, karena Allah sebagai sumber kehidupan dan keselamatan. Dengan demikian, kebesaran Allah akan nyata dalam hidupnya. Oke adik-adik, pembahasan materi kita pada pelajaran ini sampai di sini. Dan untuk membantu pemahaman kita, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik semua. Yang pertama, apa yang dilakukan Nabi Elia? Kedua, mengapa ia melakukan hal itu? Ketiga, bagaimana situasi hidup bangsa Israel pada saat Nabi Elia hidup? Dan yang terakhir, apa yang menjadi pesan pokok Nabi Elia? Demikian, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.